Insya Allah, Alhamdulillah, untuk 17-an kali ini Republik Indonesia mendapat hadiah ulang tahun, yaitu masalah polemik nasab ternyata telah selesai, yaitu dengan bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Balawi dan terbukti sebagai keturunan Nabi SAW, bahwa kaum Balawi dan terbukti sebagai keturunan Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali dengan channel kami yang selalu menginspirasi dan mengedukasi. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini dalam tayangan kami akan membahas dua pilar penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan disampaikan oleh Bapak kita, yaitu Bapak Profesor Mahfud MD. Kemerdekaan dan demokrasi. Kemerdekaan adalah hak yang dimiliki oleh setiap negara untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan orang asing atau negara asing. Sementara itu, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberi suara kepada rakyat untuk menentukan arah dan kebijakan negara. Dalam tayangan ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kemerdekaan dan demokrasi saling melengkapi dan berperan dalam membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Oke pemirsa, untuk lebih jelasnya mari kita simak tayangannya bersama-sama. Kemerdekaan lu bendera merah putih konsep Habib Ali Kuitang. Nggak bener. Nggak bener. Jadi jangan begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Ya, saya tidak ada urusan. Habib itu ya bagian dari kita juga, tidak apa-apa. Ya. Bangsa kita juga, tapi jangan juga dibiarkan merajalela sesukanya. Lambang negara Garuda siapa yang buat? Al-Habib Asyarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Yang kita lihat sekarang itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dullah. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Lagu 17 Agustus Pramuka, lagu syukur siapa yang buat? Al-Habib Hussein Al-Mutahar dari Semarang Duriat baginda Nabi Muhammad. Jangan diaku-aku ya dek ya. Para pahlawan Republik Indonesia sudah berkorban darah, air mata, dan nyawa. Kesatuan bangsa, menjaga NKRI dan Pancasila ya dek ya. Republik Indonesia tercinta yang ke-79. Hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 yang biasa dikenal peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan. Kita harus bersyukur karena Indonesia adalah satu-satunya bangsa di dunia ini yang merdeka karena mengusir penjajah. Indonesia merdeka bukan karena hadiah atau izin dari penjajah sebelumnya, tetapi karena kita merebut dan mengusir penjajah. Beda misalnya dengan negara lain yang karena dijajah lalu kemerdekaannya diberikan sebagai hadiah. Seperti halnya India yang begitu besar,
merdeka setelah Inggris memberikan kemerdekaannya. Amerika menjadi sebuah negara merdeka sekarang dengan mengusir penduduk asli, yaitu orang-orang Indian. Australia menjadi sebuah negara merdeka dan berdaulat sekarang ini setelah mengusir orang-orang aborigin. Tapi Indonesia merdeka karena mengusir penjajahnya. Banyak yang bertanya, masa apa betul kita merdeka sendiri dengan mengusir penjajah? Saudara sekalian, yang bertanya begitu wajar. Karena memang dulunya selama era pemerintahan Jepang dari 1942 sampai tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia ini dijajah oleh Jepang dan Jepang menyatakan akan memberikan kemerdekaan. Cerita lengkapnya begini. Pada tanggal 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Kaiso di Jepang berpidato Indonesia akan segera diberi kemerdekaan di kemudian hari. Silahkan nyanyikan lagu Indonesia Raya, silahkan kibarkan bendera merah putih. Memenuhi janji itu pada tanggal 12 Agustus tahun 1945. 3 pemimpin perjuangan Indonesia yaitu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat dipanggil oleh pemerintah Jepang ke Dalat. Dalat ini adalah Vietnam, 300 km kira-kira dari kota Saigon. Di sana ketiga orang ini diberitahu pemerintah Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Silahkan merdeka. Kapan waktunya? Jenderal Terauchi, terserah tuan-tuan. Sepulang dari sini silahkan lakukan kemerdekaan. Demikianlah, karena harus nginep 2 hari di Saigon dan di Singapura, mereka yang berangkat tanggal 10 ini diundang tanggal 9, tanggal 10, kemudian tanggal 14, 2 hari sesudah tanggal 12 itu mereka tiba di Jakarta pulang. Nah, saudara sekalian, jadi di situ memang membawa hadiah kemerdekaan. Kamu boleh merdeka, pemerintah Jepang setuju, silahkan proklamasikan. Tapi begitu tanggal 14 tiba di Jakarta jam 13.30 kira-kira, pimpinan pemuda yaitu Syahrir atau Sultan Syahrir datang ke rumah Hatta, yang kemudian juga dilanjutkan ke rumah Bung Karno, yang dia ini meminta, Bung, sekarang kita harus segera merdeka. Dan saya minta kemerdekaan bukan dilakukan oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang, tetapi harus merdeka sendiri dan yang mengumumkan pribadi Bung Karno, bukan sebagai ketua panitia persiapan kemerdekaan. Bung Karno pribadi nyatakan sebagai pemimpin bangsa. Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju. Sebagai pemimpin, saya sudah berbicara dengan pimpinan Jepang, kita akan merdeka dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan. Bahwa menurut sumber, dalam perjalanan pulang dari Dalat ke Indonesia itu, diskusi-diskusi kecil di antara mereka itu, katanya kemerdekaan itu akan dilaksanakan antara tanggal 22 sampai 24 Agustus. Sesuai dengan pembicaraan-pembicaraan itu. Tetapi begitu dihadang oleh Syahrir, harus merdeka sekarang. Dan jangan menggunakan izin Jepang. Jangan menggunakan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebagai pengganti dari Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia. Agar apa? Agar Indonesia ini tidak dituduh merdeka karena hadiah. Lalu yang kedua, alasan lain.
Kalau kita tidak merdeka sekarang dan menunggu sesuai persetujuan Jepang, maka kemerdekaan Indonesia itu tidak akan sah. Karena menurut konvensi Wina, konvensi Liga Bangsa-Bangsa di Wina, Liga Bangsa-Bangsa itu adalah PBB kalau sekarang. Menurut konvensi Wina tahun 1938, negara bekas jajahan, negeri bekas jajahan yang dikuasai oleh sebuah negara penjajah, maka harus melakukan status quo dan tidak boleh memberikan kemerdekaan atau menyatakan kemerdekaan. Harus dikembalikan dulu kepada penjajah sebelumnya. Menurut konvensi Wina itu diartikan Indonesia baru boleh merdeka, kembalikan dulu ke Belanda. Karena Belanda yang menjajah Indonesia, kata Syahrir. Oleh sebab itu, kata Syahrir, kita merdeka sekarang. Itu tanggal 14. Bung Karno, Bung Hatta tidak mau. Tanggal 15 sore, Bung Hatta didatangi oleh dua orang pemuda yang sangat progresif, yaitu Subianto Joyo Hadikusumo dan Subadyo Sastro Satomo. Mereka minta ke Bung Hatta, Bung, malam ini juga kita merdeka, tanggal 15. Alasannya apa? Kita jangan menggunakan kemerdekaan ini karena hadiah Jepang. Harus merdeka sendiri. Kita rebut negara ini. Bung Hatta bilang tidak bisa. Kita nunggu rapat PPKI dulu. Bahwa akan merdeka segera, ayo kata Hatta. Tapi kita harus lewat PPKI. Tidak. PPKI itu buatan Jepang. Akhirnya Bung Hatta tetap tidak mau. Lalu mereka bilang ke Bung Hatta, kalau begitu Bung Hatta bukan pemimpin revolusi. Kata mereka ini. Malam itu Hatta datang ke rumah Bung Karno bersama Ahmad Subarjo. Bung Karno juga sudah dikepung oleh beberapa anak muda. Antara lain di situ yang ada Wikana. Bung, kita harus merdeka malam ini sebelum jam 24. Merdeka malam ini sebelum jam 24. Bung Karno bilang besok aja jam 10. Kesepakatan merdeka tanggal 16 jam 10 pagi. Bung Karno, kenapa? Ya PPKI yang memutuskan kemerdekaan jam 10. Tapi pemuda itu tidak harus malam ini. Kalau PPKI berarti tangan Jepang ini. Gitu. Akhirnya apa? Wikana bilang, Bung Karno, kalau Bung Karno tidak mau menyatakan kemerdekaan malam ini 15 Agustus tahun 45, besok pagi akan terjadi pembunuhan dan pemberontakan atau keributan, kerusuhan. Bung Karno bilang, Wikana, anak muda, saya udah berjuang puluhan tahun. Kalau kamu mau menyembelih saya sekarang ini, sembelih nih leher saya. Bawa saya ke pojok sana, sembelih sekarang juga. Nggak usah nunggu besok pagi. Wikana kaget. Bukan itu maksud kami, bukan Bung Karno. Kami akan melucuti pemerintah Jepang besok. Akan membakar Jakarta ini. Nggak bisa, kata Bung Karno. Mereka pulang. Nah inilah peristiwa yang sangat menentukan. Sehabis sahur, itu bulan puasa. Sehabis sahur, tanggal 16 Agustus, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh pemuda-pemuda ini. Diculik, dibawa, dipaksa, dibawa kemana? Ke Rengas Dengklok. Kenapa diculik? Untuk apa? Kata Bung Karno dan Bung Hatta. Ya kami sekarang akan melakukan revolusi kemerdekaan tanggal 16 Agustus. Pemerintah Jepang akan kantor-kantor Jepang kita habisi. Dan Bung Karno harus kami selamatkan ke Rengas Dengklok. Dan Bung Hatta diculik. Dibawa ke Rengas Dengklok. Sampai siang, sampai sore. Apa sudah ada berita revolusi di Jakarta? Tidak ada. Bung Karno bilang, kan sudah kubilang bahwa tindakan kalian akan sia-sia. Tindakan kalian bukan revolusi. Oleh sebab itu mari kita pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta jam 6, diambil kepastian udah ada.
Tidak ada revolusi pemuda, rupanya tidak bisa. Tapi begitu sampai di Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta berpendapat kemerdekaan harus diselesaikan malam ini juga, tanggal 16 Agustus. Telepon dia ke Hotel Des Indes, kumpulkan orang-orang PPKI yang sedang nginep di Hotel Des Indes, nanti jam 22 malam ini rapat. Kita akan menentukan kemerdekaan secepatnya. Hotel Des Indes menjawab, "Tidak boleh, Bung. Ada kebijakan dari pemerintah Jepang. Kegiatan harus berakhir jam 10. Lebih dari itu tidak boleh ada perkumpulan, rapat-rapat." Wah, gimana ini? Des Indes tempat rapat, mau tempat di mana? Lalu berbicaralah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda itu jabatannya setingkat komandan Kodim. Jabatan resminya adalah penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat di Batavia. Dia mengatakan, kalau begitu rapat di tempat saya saja. Tentu atas usul beberapa orang. Bagaimana kalau di rumah Maeda? Sudah rapat di tempat saya aja, kata Maeda. Lebih aman, saya lindungi. Nah, saudara sekalian, jadi tanggal 16 itu, jam 10 tidak jadi di Hotel Des Indes karena Des Indes ditekan oleh Jepang untuk tidak menyelenggarakan rapat-rapat. Tapi Maeda orang Jepang menyediakan tempatnya untuk rapat. Menyatakan kemerdekaan. Maunya sebelum tanggal 17. Tapi antara jam 10 sampai jam 12 itu, Bung Karno, Bung Hatta, Subarjo, Dr. Buntaran itu menghadap kepala urusan pemerintahan umum tertinggi Jepang di Indonesia, yaitu Jenderal Nishimura. Dia lapor, Jenderal Nishimura, kami secepatnya malam ini akan rapat untuk menyatakan kemerdekaan. Kata Nishimura, tidak boleh. Loh, kenapa? Kan Jepang sudah menyediakan kepada kami agar kami merdeka. Tapi tidak boleh kalau Anda tadi rapat sebelum jam 1. Kami silakan. Tapi sejak jam 1 tadi siang kami menerima perintah dari Tokyo untuk memberlakukan status quo, Indonesia tidak boleh merdeka. Indonesia tidak boleh merdeka. Loh, kan Jepang sudah menyerahkan sendiri, Jenderal Terauchi kepada saya, nyerahkan kepada Hatta, kata Bung Karno. Iya, tapi ini perintah, berdasar hukum internasional harus status quo, Anda tidak boleh merdeka. Benar kan Syahrir? Benar Subabio? Benar Subianto? Kalau kita nunggu dari Jepang tidak bakal dapat. Karena Jepang terikat pada hukum internasional. Terjadi perdebatan. Sampai Bung Hatta tanya begini, Jenderal Nishimura, apakah kalau sekarang anak-anak muda berkumpul lalu menyatakan kemerdekaan akan kamu tembak? Iya, akan saya tembak. Kalau mereka berkumpul-kumpul, tugas saya adalah mengamankan situasi status quo. Jadi tidak boleh ada kemerdekaan. Jepang nih tidak ketemu, pendapatnya tetap bersetegang. Kemudian Bung Karno pulang datang ke rumah Maeda. Untuk apa? Rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ditambah pemuda-pemuda yang sudah nunggu tadi disuruh ikut masuk, ikut rapat. Lalu ditambah anggota Chosangin, ditambah tokoh-tokoh masyarakat. Disitulah kemudian mereka rapat. Rapat pada jam 22. Rapat pokoknya merdeka, merdeka, merdeka. Gitu. Kesimpulannya kita merdeka. Hari ini, tanggal 17 Agustus. Keputusan diambil jam 3. Tidak ada unsur lain, unsur etnis apa,
yang boleh mengklaim saya yang memerintahkan Bung Karno untuk merdeka. Tidak ada. Saudara tahu peristiwa sejak tanggal 12 itu rintitannya. Bahwa kita menyatakan merdeka sendiri. Sehingga jam 3 pagi itu disusun sebuah panitia kecil. Untuk menyusun teks proklamasi. Panitia itu adalah 1 Bung Karno, 2 Bung Hatta, 3 Ahmad Subarjo, 4 Soekarni, yang kelima Sayuti Malik. Disusunlah jam 3 pagi selesai teks kemerdekaan itu ditulis, kemudian berjanji besok atau nanti, karena pada itu sudah tanggal 17, nanti jam 3, jam 10 kita bertemu di Pegangsaan Timur untuk menyatakan proklamasi dan Indonesia akan merdeka. Demikianlah saudara sekalian, sahur dulu karena itu bulan puasa, lalu pulang jam 10 berkumpul di Pegangsaan Timur dan disepakati Indonesia merdeka tidak atas nama PPKI tapi atas nama bangsa Indonesia sendiri, yang ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Naskahnya berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian kisah kemerdekaan yang heroik. Kita merdeka atas kekuatan kita sendiri, bukan hadiah dari negara lain. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indo. Saudara sekalian, tadi saya sudah menyampaikan saat-saat atau hari-hari yang menegangkan antara tanggal 12 sampai 17 Agustus, yaitu proklamasi kemerdekaan yang kesimpulannya kita adalah bangsa besar, bangsa kuat yang merebut kemerdekaan dan mengusir penjajah sehingga kita menjadi merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Silakan mau tanya apa? Baik, terima kasih Prof. Mahfud. Saya akan memulai bertanya, lalu nanti teman-teman dari Gen Z, Gen Y yang hadir pada saat ini juga akan ikut bertanya kepada Prof. Mahfud. Dari paparan di bagian awal tadi, dari monolog yang disampaikan menurut saya yang sangat luar biasa, menambah perspektif kita dan pemahaman kita tentang sejarah proklamasi. Dari paparan tadi saya menyimpulkan, nanti Prof. Mahfud melihat benar enggak kesimpulan saya, bahwa tadi begitu terlihat ketegangan antara generasi tua, Bung Karno, Bung Hatta dan segala macam dengan anak-anak muda. Pertentangan, ketegangan itu lalu kemudian menghasilkan proklamasi. Jadi andaikan misalnya tidak ada kengototan dari anak muda, mungkin saja yang terjadi pada kita adalah pemberian hadiah kemerdekaan. Ya. Jadi Declaration of Independence, bukan Proclamation of Independence. Iya betul. Apa pendapat Pak Mahfud? Apa betul pandangan saya? Iya betul. Betul. Jadi saya ingatkan bahwa Indonesia ini selalu membuat tonggak-tonggak perubahan sejarah itu karena generasi muda. Kalau sekarang ini kira-kira namanya Gen Z dan Gen Y, ya, milenial dan seterusnya. Nah, karena Bung Karno dan Bung Hatta pun itu berjuang sejak muda. Bung Hatta itu tahun 20-an sudah berjuang di Belanda ketika beliau mahasiswa dan menyebut nama Indonesia. Masih sangat muda. Sebelum itu disebut Hindia Belanda. Tapi sejak Bung Hatta berpidato di forum mahasiswa internasional menyebut kami dari Indonesia, sejak itu pemerintah Belanda pun menyebut Indonesia. Bung Karno berjuang juga sejak muda. Pada tahun 45 Bung Karno dan Bung Hatta sudah senior. Oleh sebab itu dia sudah punya kebijakan kearifan-kearifan
Sehingga ketika anak muda mendesaknya agar merdeka sekarang, kata Bung Karno tidak, karena sudah bercampur kearifan dari pengalaman-pengalaman yang dibangun oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta sudah pernah diasingkan, sudah pernah dipenjara. Masa sekarang hanya mau menunggu merdeka 2-3 hari, kamu anak-anak muda tidak sabar, kata Bung Karno. Tunggulah. Gitu. Tapi anak-anak muda juga benar, tidak bisa Bung. Kalau tidak merdeka sekarang, kemerdekaan kita tidak sah berdasar konvensi Wina. Ayo sekarang. Nah, itulah sebabnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok dan pertemuan tengah malam tanggal 16-17 itu yang kemudian disepakati kita tidak menggunakan kata deklarasi kemerdekaan, tetapi proklamasi kemerdekaan. Juga satu-satunya negara di dunia yang menggunakan istilah proklamasi untuk kemerdekaannya. Yang lain Declaration of Independence. Kita enggak. Bukan Declaration of Independence, tetapi Proclamation of Independence. Pernyataan kemerdekaan. Pak Sipil, sebenarnya yang ingin saya tanyakan tadi relevan barusan disampaikan ya. Dulu Bung Karno mengucapkan jas merah, jangan melupakan sejarah. Tapi pada kenyataannya seringkali kita melupakan sejarah, baik itu secara sengaja maupun tidak. Saya mencoba merelate itu dengan topik diskusi kita hari ini mengenai proses menuju kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kalau kita fast forward nih 79 tahun kemudian di masa sekarang, sebenarnya apa sih relevansi dari proses menuju kemerdekaan itu di kehidupan sekarang, terutama kaitannya mengenai kehidupan berbangsa, upaya-upaya untuk merawat demokrasi, dan juga untuk menjaga penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel. Mungkin dari yang Prof nanti bisa jelaskan, bisa direlate, ada action apa sih yang bisa kita lakukan baik dari sisi pemerintah maupun dari masyarakat. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, kembali ke filosofi yang paling dasar dari kita merdeka itu adalah untuk menghargai martabat manusia, terutama martabat manusia Indonesia. Kan kemerdekaan kita itu didahului dengan pembukaan yang bunyinya bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan, atau penjajahan di muka dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi saudara, kemerdekaan itu adalah bagaimana menghargai martabat manusia. Karena manusia itu banyak sekali di Indonesia itu, Anda tahu manusianya tuh kalau hari ini itu 275 juta, mungkin 280 ya. Taruhlah 250 juta. Itu banyak sekali kan. Bagaimana dia memerintah bersama-sama? Kan tidak mungkin. Maka demokrasi aja gitu. Oleh sebab itu demokrasinya harus bagus agar bisa menghargai kemanusiaan ini. Nah, demokrasi juga untuk apa? Selain melindungi martabat manusia, kemudian ciptakan, tegakkan keadilan. Itu melalui proses-proses yang demokratis. Nah, oleh sebab itu evaluasi kita sekarang, kalau masih ada sebagian dari manusia Indonesia, dari rakyat Indonesia yang tidak merdeka, tidak sejahtera batinnya, meskipun mungkin fisiknya merdeka, maka tujuan kemerdekaan belum tercapai. Nah, oleh sebab itu gambar kemerdekaan kita itu, kata Bung Karno, kemerdekaan itu jembatan emas. 100 tahun sesudah merdeka itu adalah Indonesia Emas. Apa Indonesia Emas itu? Indonesia Emas itu ada di alinea 2 pembukaan Undang-Undang Dasar yang menyatakan alinea 2 pembukaan Undang-Undang Dasar yang menyatakan, dan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan Indonesia yang ini kirinya Indonesia masa depan. Merdeka sudah, bersatu sudah, berdaulat sudah, adil dan makmur. Adil dan makmur ini belum. Itu menyangkut soal kemanusiaan, menyangkut soal kenapa kita merdeka. Kalau itu belum ada berarti Indonesia belum merdeka. Omong kosong mengatakan Indonesia merdeka. Kalau hanya merdeka, bersatu, berdaulat, tapi keadilan dan kemakmuran tidak menjadi concern kita di tengah-tengah masyarakat. Itu? Oke.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mahfud atas kesempatannya. Kami dari anak muda juga mendapatkan pandangan dan rentetan sejarah yang sangat luar biasa tentang kemerdekaan negara Republik Indonesia. Prof, kalau kita bicara soal kemerdekaan dan perjalanan panjang sampai dengan hari ini Indonesia merdeka, kita melewati banyak fase, mulai dari fase-fase otoritarianisme sampai dengan fase-fase di mana kita punya pemerintahan yang demokratis. Ini kebetulan saya banyak membaca tulisan Prof, apalagi buku Prof yang politik hukum, yang teori itu juga bersumber dari Nonet Selznick dan kemudian itu menjadi disertasi Prof dan dibukukan, bahwa politik dan hukum itu selalu punya relasi yang sangat kuat. Ini kaitannya dengan konfigurasi politik hukum. Ketika suatu karakteristik politik yang demokratis, maka akan melahirkan suatu produk hukum yang responsif. Ketika kondisi dan keadaan politik yang otoriter, justru akan melahirkan produk hukum yang konservatis, kompromistis, dan elitis. Dan itu dilihat dari bagaimana karakteristik kekuatan partai politik, kemudian kekuasaan lembaga eksekutif, dan juga lembaga pers, Prof. Saat ini, Prof, saya melihat bahwa kalau kita lihat dari kekuatan partai politik, nampaknya lemah karena kaderisasinya tidak begitu maksimal. Nampaknya intervensionis. Kita ini sebenarnya di era yang demokratis. Baik, jadi kalau dari teori itu, sekarang ini Indonesia sejak merdeka itu format resminya adalah demokratis. Karena di setiap undang-undang dasar kita itu dasarnya demokrasi. Semua undang-undang kita bidang politik dasarnya demokrasi. Tapi substansinya sekarang ini memang tidak demokratis. Pemerintahnya terlalu banyak intervensi, pengadilannya lemah, DPR-nya membuat hukumnya itu atas semacam dalam tanda petik pembicaraan-pembicaraan terbatas di antara mereka sehingga aspirasi rakyat itu banyak tidak tertampung. Tidak terwakili. Tetapi itu harus dianggap sebagai bagian dari proses kita bernegara yang harus dilalui. Oleh sebab itu kamu anak-anak muda terus berjuang. Bahwa sekarang misalnya politiknya, partai politiknya lemah, ya tidak apa-apa. Daripada tidak ada partai politik, lebih baik ada partai politik meskipun lemah. Dan kelemahan ini harus diperbaiki dengan saudara-saudara ikut berjuang. Bantu ini agar partai politik ini berfungsi dengan baik, gitu ya, menjadi betul-betul wakil rakyat sehingga nanti di DPR itu bagus, ya. Karena bagaimanapun saudara harus yakin dunia ini tidak pernah berhenti. Dunia politik itu selalu berjalan. Kalau sekarang Anda sedang sedih menghadapi situasi gini, tunggu waktunya. Tidak lama akan terjadi perubahan-perubahan. Tinggal perubahannya apakah melalui jalan yang normal seperti di dalam lebih banyak sejarah perjalanan kita, atau mau melalui operasi sesar, jalan yang agak tidak normal tetapi berhasil, dan itu terjadi beberapa kali di dalam sepanjang sejarah Indonesia. Tahun 66 operasi sesar, Bung Karno dipaksa turun. Tahun reformasi, Bung Karno Pak Harto dipaksa turun. Berhasil, baik. Nah, biasanya selalu begitu. Terjadi perubahan-perubahan dan ini tidak statis karena politik ini banyak yang berkepentingan. Ada yang orang ingin masuk, ada yang di dalam bertengkar di antara mereka. Dan ini yang sedang kita hadapi hari ini. Sebuah partai yang berpuluh-puluh tahun dinyatakan digdaya, sudah 50 tahun lebih sebagai partai, tumbang begitu saja. Perubahan kepengurusannya hanya melalui apa, sepertinya bisik-bisik dan saling sikut gitu lalu ngomongkan tumbang. Itu perubahan dan itu akan banyak terjadi. Itu yang harus saudara perhatikan. Dunia tidak pernah statis, selalu akan ada perubahan, selalu ada konsolidasi baru. Kalau terjadi persekongkolan antara penjahat dan penjahat, di antara penjahat ini akan saling mengkhianati sehingga akan terjadi
perpecahan lalu muncul nanti pembaruan-pembaruan. Kan selalu begitu dalam sejarah perjalanan kita. Ketika melihat kondisi pasca reformasi, sepertinya institusi Polri itu sangat dianak sayangkan gitu, karena mereka bisa berdiri langsung di bawah presiden, sedangkan TNI misalnya itu di bawah Kemhan. Nah, pertanyaan saya menurut Prof. Mahfud, apakah ini posisi yang ideal? Apakah idealnya mungkin Polri juga di bawah Kemdagri atau mungkin keduanya di bawah presiden langsung? Dan melihat background Pak Prabowo yang dari TNI, apakah dalam waktu yang akan datang ini akan berubah? Gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di waktu yang akan datang akan berubah? Polisi ini tidak berada di bawah langsung di bawah presiden. Bisa iya, bisa tidak. Tergantung tadi pada konfigurasi politiknya. Tergantung pada rembukan-rembukan. Kalau pakai demokrasi prosedural, itu agak susah karena perembukan-perembukan itu biasanya dibicarakan di bawah meja dulu. Baru naik ke atas meja gitu. Dan di situ pihak yang mendukung Polri tetap independen atau berdiri di luar menteri-menteri lain gitu atau sejajar dengan Panglima TNI, itu bisa saja terjadi. Tapi jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, kata Bung Karno. Sejarah itu akan memberi pelajaran kepada kita bahwa ketika kita memisahkan TNI dari Polri dan TNI itu sejajar, itu dulu adalah amanat reformasi. Pejuang-pejuang mahasiswa juga yang waktu itu saudara masih kecil tuh, tahun 98. Waktu itu pemuda-pemuda mahasiswa itu ingin agar Polri dipisah dari TNI. Karena apa? Karena pada waktu itu pemerintahan Indonesia di bawah Harto itu terlalu didominasi oleh TNI. Sehingga Polri yang di mana-mana, polisi itu di mana-mana sipil, lalu dijadikan angkatan bersenjata. Yang tertinggi angkatan darat, lalu di atas angkatan laut, lalu angkatan udara, lalu kepolisian Republik Indonesia itu dijadikan satu. Sehingga banyak sekali urusan-urusan Polri itu diintervensi. Kalau mau ngurusi urusan tentara takut, karena di sini ada tentara yang di atasnya dianggap lebih tinggi. Sehingga ini tidak bagus bagi penegakan hukum. Maka pada waktu itu dibuat ketetapan MPR nomor 6 dan nomor 7. Yang isinya itu nomor 6 dan nomor 7 MPR tahun 2000 yang isinya TNI dan Polri itu dipisah. Masing-masing bertanggung jawab langsung kepada presiden. TNI menangani bidang pertahanan, Polri menangani bidang keamanan. Yang meliputi keamanan itu penegakan hukum, pengayoman masyarakat, dan sebagainya. Nah, itu dulu keputusan kita, bahwa sekarang nampaknya menjadi eksesif. Sekarang ada yang menyebut sekarang dulu TNI Polri itu dipisahkan agar tidak terjadi difungsi. Sekarang sudah terjadi multifungsi loh. Nah ini kritik saudara muncul. Itu benar. Kita lihat, serahkan aja kepada sejarah, kepada kearifan para pemimpin kita nanti untuk mengatur ulang. Izin Prof, sebelum masuk ke pertanyaan, ada sedikit prolog di mana merdeka yang artinya bebas. Jika membicarakan terkait kemerdekaan, terus terang menurut pandangan Noval Yuval Harari mengatakan kemerdekaan adalah sesuatu yang diciptakan manusia dan hadir hanya dalam imajinasi. Dari sudut pandang teoritis, tidak ada maknanya bila kita mengatakan bahwa manusia adalah masyarakat demokratik adalah bebas, sementara manusia yang hidup dalam kediktatoran tidak bebas. Dalam hal ini, kita melihat bahwasanya banyak sekali terjadi kesenjangan sosial di negara kita tercinta yang menganut paham demokrasi, yang dimana pemimpin tertinggi adalah rakyat. Akan tetapi banyak sekali terjadi kesenjangan sosial terhadap kelas menengah ke bawah, seperti tumpulnya penegakan hukum kepada masyarakat miskin dan hanya berpihak kepada penguasa. Lalu pembagian bansos yang tidak merata, banyak sekali terjadi tindak korupsi dan isu HAM, dan masih banyak lagi. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Prof. Mahfud MD? Apakah negara Republik Indonesia masih bisa disebut sebagai negara yang merdeka atau tidak? Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Indonesia berdasar hukum resmi dan pengakuan dunia internasional adalah negara yang merdeka. Negara merdeka itu syaratnya, 1, ada rakyat, 2, ada wilayah, 3, ada pemerintah yang diakui. Dan kita menjadi anggota PBB, artinya merdeka menurut konstitusi maupun menurut hukum internasional. Tapi yang saudara tanyakan, apakah tujuan kemerdekaan itu sebenarnya sudah ada? Nyatanya kan banyak kesenjangan sosial ya. Berapa sekarang orang miskin itu masih 9,3% dari 280 juta penduduk. 9,3%, kira-kira hampir 30 juta lah ya. Masih orang miskin di Indonesia. Angka partisipasi pendidikan juga belum, terutama untuk pendidikan tinggi. Sekarang itu angka partisipasi pendidikan tinggi, lulusan SMA yang ingin masuk 1% atau 60% tidak bisa sekolah ke perguruan. Melihat berita-berita yang banyak terjadi manipulasi dalam penegakan hukum. Di Indonesia ini lembaga penegak hukum ada orang yang menodingnya sebagai warung keadilan, warung untuk membeli. Kalau kamu punya masalah datang ke situ bukan minta keadilan, harus membeli keadilan, membayar. Beli. Ini tengaranya, tentu tidak semuanya. Tapi apa Pak Mahfud punya bukti? Punya, itu yang di penjara. Penjara itu apa? Hakim, ya toh? Polisi, jaksa, pengacara, itu karena jual beli keadilan. Itu yang tertangkap. Nah itu yang tidak boleh terjadi. Di awal-awal kemerdekaan dulu tuh, hakim hebat sekali. Dulu kita punya jaksa agung namanya Suprapto. Suprapto ini seorang pegawai di pengadilan, bukan sarjana hukum. Tapi kemudian pada waktu itu karena kerjanya yang bagus sebagai pegawai diangkat menjadi hakim, kemudian jaksa agung. Itu hebat prestasinya. Bung Karno aja sama dia mengagumi. Sehingga keputusannya, langkahnya sebagai jaksa agung, memenjarakan menteri tanpa beban, tanpa ada berita kayak sekarang kalau memenjarakan menteri itu kayak orang hebat gitu. Dulu enggak, bagi dia menteri korupsi ambil sama dia. Gitu, masuk penjara. Itu dulu penegakan hukum. Nah sekarang ini terjadi kemunduran. Jangan dianggap sudah tercapai. Keadilan sosial kita sudah tahu kita, ya. Masih banyak masalah. Nah oleh sebab itu, saudara, perjalanan kita masih panjang. Kita harus berjuang dan kalau tadi pandangannya pesimis, sekarang optimis. Karena kita merdeka, maka kita menjadi seperti kita sekarang. Saudara bisa sekolah. Sekolah di mana tadi kuliahnya? Universitas Nahdlatul Ulama. Dulu kalau tidak merdeka, tidak ada Universitas Nahdlatul Ulama. Tidak ada Universitas Gadjah Mada. Dulu hanya ada ITB di zaman Belanda, itu produk politik etis. Belanda yang mendirikan karena dikritik oleh Partai Sosialis di Belanda. Indonesia tuh harus diperhatikan, hanya dibentuk ITB, dibentuk sekolah-sekolah gitu. Nah tapi begitu merdeka semuanya di setiap kota berdiri universitas. Dan membuat mobilitas sosial yang tinggi. Saudara bisa kuliah ini semua, bisa jadi mahasiswa. Saya bisa jadi profesor, bisa jadi menteri. Kemarin, sekarang enggak. Tapi semua itu karena Indonesia merdeka. Kemiskinan dulu di zaman pra kemerdekaan dapat dikatakan semua orang Indonesia miskin kecuali priayi-priayi, bupati-bupati yang turunan kerajaan-kerajaan itu, ya. Yang lain miskin. Sekarang yang miskin tinggal 9%. Dulu mungkin yang kaya enggak sampai 9%. Sekarang ini yang lain udah cukup. Berapa angka kemiskinan? Indonesia merdeka, Bung Karno jatuh, angka kemiskinan tinggal 54%. Berarti Bung Karno berhasil mengentaskan kemiskinan selama 20 tahun itu, selama 2 tahun memerintah, kan? Kira-kira 46%. Muncul Orde Baru yang otoriter itu. Tetap mengurangi angka kemiskinan. Sehingga Pak Harto jatuh 98, angka kemiskinan tinggal 18%. Ya kan? Bagus ini merdeka meskipun otoriter. Ini perkembangan sosial ekonominya tetap tumbuh karena merdeka. Karena merdeka itu adalah jembatan emas.
Pak Harto jatuh 3,18%, muncul reformasi terus berjalan pemerintahan sampai Pak SBY memerintah. Pak SBY diganti secara damai, konstitusional, tanpa intrik-intrik politik, pemilunya bagus. Tahun 2014 diganti Pak Jokowi. Sekarang ini turun lagi, Pak SBY berhenti itu angka kemiskinan tinggal 11,7%, turun lagi. Iya kan? Diganti Pak Jokowi sekarang tinggal 9,3%. Jadi kita maju. Oleh sebab itu jangan putus asa. Keadaan tidak statis. Harapan untuk terus maju dan maju bagi kita semua, ya, itu terbuka. Dulu kita ini sebut inlander, orang pribumi yang bodoh-bodoh. Nah sekarang orang pribumi yang jadi profesor udah banyak, jadi doktor, menang olimpiade internasional di bidang ilmu pengetahuan itu sudah banyak sekali yang kita punya. Karena apa? Karena kita merdeka. Dan sekarang orang mau sekolah ke luar negeri, kamu nih yang pintar-pintar nih, gampang kalau kamu menguasai bahasa Inggris saja dengan bagus. Banyak tuh beasiswa, baik dari pemerintah kita maupun dari funding dari luar negeri. Itu banyak yang bisa dicari. Itu karena kita merdeka. Oleh sebab itu jangan putus asa. Ya, bahwa ada itu kegilaan-kegilaan pejabat di bidang korupsi, penegakan hukum, di bidang sosial ekonomi, masih ada diskriminasi di sana sini. Itu bagian dari yang harus kita perjuangkan karena kita masih punya lagi waktu untuk menuju tahun 2045. 100 tahun Indonesia merdeka adalah Indonesia emas. Sebelum saya ingin menanyakan kepada Prof. Mahfud, saya ingin mengutip kata-kata dari Prof. Mahfud bulan Mei lalu. Bahwa Prof. Mahfud itu bilang kondisi Indonesia sekarang itu mirip dengan lahirnya fasisme maupun Nazisme. Karena pengemasan otoritarianisme menjadi demokrasi. Maka dari itu Prof, saya menganggap bahwa Prof. Mahfud ini memiliki pikiran bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Nah maka dari itu Prof, seperti pemaparannya Prof. Mahfud tadi, bahwa pemuda-pemudi Indonesia mempunyai peran penting pada proklamasi. Saya ingin menanya pada Prof. Mahfud, kira-kira Prof, pemuda-pemudi Indonesia ini, kita-kita yang concern ini Prof, harus melakukan apa untuk memperbaiki fondasi demokrasi Indonesia? Terima kasih Prof, itu saja pertanyaan dari saya. Iya, Anda tahu Hitler. Hitler itu orang yang paling kejam terhadap rakyatnya dan terhadap manusia. Pembantaian di zaman Hitler itu luar biasa. Tetapi Anda tahu enggak bahwa Hitler itu terpilih itu sebagai presiden Jerman waktu itu melalui pemilu, melalui partai politik. Jadi lahirnya kesewenang-wenangan itu bisa dari demokrasi juga. Oleh sebab itu pada tahun 1931 Muhammad Hatta itu mengatakan demokrasi itu kalau tidak disertai dengan jiwa satria dan kejujuran itu bisa membunuh demokrasi. Hitler itu membunuh demokrasi, membunuh hak rakyat melalui demokrasi. Sehingga kita harus katakan sekarang, jangan enak-enak kita bernama demokrasi sementara pelaku demokrasinya elitnya itu berkolusi untuk merampas hak-hak rakyat. Nikel, batu bara, ikan, hutan, semuanya dibicarakan di balik pintu lalu diumumkan ke rakyat atas nama wakil rakyat. Ini demokrasi. Pemerintah dipilih oleh rakyat, DPR dipilih oleh rakyat memutuskan begini. Demokrasi. Nah oleh sebab itu bagus ya. Sekarang Anda menyadari itu, mumpung ini kemerdekaan, mari kita ingat kepada proklamator kita, Bung Hatta yang mengatakan hati-hati dengan demokrasi. Karena demokrasi itu bisa membunuh demokrasi, kedaulatan rakyat itu bisa memakan kedaulatan rakyat. Lalu apa kuncinya? Satu, moral. Ya, satu, moral. Yang kedua, moral itu lalu melahirkan tegaknya apa? Nomokrasi. Penegakan hukum secara benar. Itu baru demokrasi itu akan berjalan baik. Kita pernah mengalami saat demokrasi benar dan saat demokrasi palsu. Nah kita akan mengarahkan bangsa ini menuju demokrasi yang benar demi kejayaan kita. 100 tahun Indonesia merdeka sebentar lagi. 21 tahun lagi enggak salah ya, Indonesia emas itu. Ya mudah-mudahan.
Indonesia emas itu tahu enggak besok? Enggak ada orang miskin, enggak ada orang enggak sekolah. Itu gambarannya. Bisa enggak? Bisa, udah dihitung dari sekarang. Angka partisipasi perguruan tinggi 72%. Semua lulusan SMA 72% masuk sekolah. Sisanya bukan tidak bisa masuk, langsung masuk ke lapangan kerja. Itu sudah dihitung secara ilmiah. Kalau sekarang demokrasinya benar, hukumnya benar. Tapi kalau enggak, ya bisa putus di tengah jalan. Dan itu tugas Anda semua, ya, ini generasi muda. Bertanggung jawab tuh generasi muda. Karena dulu kita mendapat warisan dari para pejuang kita ketika mereka semua masih generasi muda. Tapi sesudah dewasa lalu punya kearifan-kearifan berdasar pengalaman-pengalaman sejarahnya. Oke, selesai. Udah ya, salaman dulu ya. Pemirsa dan kawan-kawan, demikianlah perjalanan kita dalam memahami kemerdekaan dan demokrasi. Dua konsep ini bukan hanya dasar negara yang berdaulat dan demokratis, tetapi juga landasan untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan inklusif. Kemerdekaan memberi kita kebebasan untuk menentukan pilihan, sementara demokrasi memastikan bahwa setiap suara dihargai dan didengarkan. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Mari kita terus berkomitmen untuk menjaga dan memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan dan demokrasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami dan bersama channel kami mengundurkan diri. Bila suka, tinggalkan like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.